Selamat siang semuanya. Kabar sehat? Yang benar. Oke, absen dari Azalia Aulia. Oke. Citra Friliani. Oke. Terus dia Ayu. Iya. Kalau mau bagus dia. Iya. Ayahnya nggak nyemangatin ya. Punya ayah. Divani Nur Hidayah. Dapat hidayah terus nih. Farah Amelia. Oke, lanjut lagi. Ferdian Bimo. Hadir, Pak. Ya. Kayaknya suka kucing ya, Ferdian. Bisa turun kok aku dorong. Ilham Pradana Putra. Alhamdulillah hadir, Pak. Ini cowok tulen ya, putra soalnya. Isna Nuraini Yulia Sulti. Ya. Berarti punya nurani yang bagus katanya. Sama kucing loh, Pak. Muhammad Maulana Hasan. Pulau, Pak. Lahirnya habis duhur ya. Lahirnya Hasan habis duhur, Pak. Mbak Dasa. Nabila Wahyu Safitri. Nah, siapa yang mendapat giliran untuk pimpin doa? Saya. Ya, silakan Ilham untuk pimpin doa. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan belajar berkaitan tentang teknik berbicara. Jadi kalau banyak orang bilang itu ngomong gampang. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita udah belajar teknik pernafasan. Nah, hebatnya orang broadcast itu apa-apa ada tekniknya. Ngomong ada tekniknya, nafas ada tekniknya, kayak gitu. Apalagi mencintaimu pasti ada tekniknya ya. Iya, karena hal kecil aja semua harus dipelajari, apalagi hal-hal lainnya. Nah, kemarin kalau untuk teknik pernafasan ada kesulitan nggak? Bisa ya untuk mempraktekkan ya. Nah, baik. Nah, berkaitan tentang teknik berbicara ini, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya mungkin, kok kenapa harus dilakukan teknik berbicara ini? Pak, mau tanya, Iya, silakan Dika. perbedaannya orang siaran sama orang ngomong biasa tuh gimana sih? Karena sama-sama ngomong. Oke. Mungkin kalau buat Zika sendiri kalau ngomong Ketika di dalam kelas kayak gitu dan sudah praktek siaran, nah sebelum saya jawab, menurut Zika ada beda nggak kira-kira atau sama aja sebenarnya? Agak beda. di titik mana Kira-kira? Suara sama nadanya sih, Pak. Oke. Nah, ini banyak sekali yang Bilang bahwa kalau orang berbicara itu ya seperti pada orang umum kan seperti itu. Tapi saya pribadi pun melatih ketika di depan mikrofon akan berbeda suaranya. Agak begitu kurang familiar. Tapi kalau announcing skill, nah sudah ini kan familiar. Kira-kira siapa yang tahu tentang announcing skill ini? Iya, Isna. Apa Isna? Announcing skill adalah kemampuan atau keterampilan berbicara seorang penyiar dalam mengungkapkan pendapat, pikiran, serta perasaannya kepada seseorang atau sekelompok sehingga terjadi transformasi informasi secara lisan di depan mikrofon sehingga penyiar itu dapat menyampaikan informasinya kepada pendengarnya. Oke, jadi tadi Divani menyampaikan bahwa di depan mikrofon, terus Isna menambahkan ternyata ada transfer informasi, transfer apalagi ya, curhat sebenarnya ini. Nah, enaknya menjadi seorang penyiar, menjadi orang yang di depan layar, itu adalah kita curhat, didengerin orang banyak. Kan kayak gitu. Nah, untuk itu teknik berbicara atau announcing skill ini akan saya putarkan salah satu video yang bagus buat kalian. Ada beberapa menit, mungkin kalian bisa mencatatnya per poin dan nanti kita akan diskusikan dan akhirnya kalian akan membuat tugasnya. Nah, ini tentang teknik untuk announcing skill ya. Ini saya ambil dari salah satu dosen mungkin ya. Oke. Dua ya di pertemuan 3
Dan materi yang akan kita bahas adalah tentang teknik mounting. Saya rasa pertemuan kali ini sangat penting ya, makanya saya buat dalam bentuk visual. Nah, saya akan membagi untuk beberapa daripada kalian untuk kelompok. Satu kelompok berisi 4 siswa. Saya sudah mengirimkan LKPD atau lembar kerja yang dimana saya ambil skripnya atau sumber beritanya dari salah satu portal media online, dan di situ saya sudah berikan arahannya. Silakan kalian secara berkelompok untuk bisa menunjuk satu ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompok ini bertugas, dia akan menyampaikan hasil presentasinya. Iya? Kalau bertanya pakai mikrofonnya boleh? Ya, gimana Sekar? Pak, mau tanya, ini kan dari naskah saya ada katanya ada empat tersangka disangka melanggar pasal 340 KUHP Ju. Oke. Nah, ada beberapa juga keterangan yang dimana kalian harus merangkumnya, kan seperti itu. Berarti kalian harus tahu juga singkatan atau akronim KUHP itu apa. Cari deh di internet, searching kan sekarang bisa. Kira-kira umpamanya kayak KUHP itu kepanjangannya apa? Lah nanti kan keluar kan. Nah, berarti di situ kalian harus menjabarkannya. Seperti pertanyaan dari Sekar, KUHP. Lah kan orang memang familiar, tapi lebih nggak familiarnya dengan arti atau kepanjangannya. Saya juga nanti akan menunggu KUHP apa itu singkatannya. Jadi bisa dikatakan menurut KUHP atau bla 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 artinya tadi, Jo apa dan sebagainya. Gitu ya. Nah, oke. Oke, kelompok 4 ya. Habis kelompok 2. Habis itu kelompok 4. Mikrofonnya boleh dikasihkan ke Asar. Beda ya? Oke. Ketua kelompok karena keinginan sendiri atau dipilih sama teman-teman? Oh, karena keinginan sendiri. Kalau mereka yang bilang keinginan sendiri, tapi ya menurut hati kecil saya itu keinginan diri itu kecil. Iya, tapi Sepenuhnya mereka. Siap yang membantu tugasnya jadi ketua kelompok. Silakan hasilnya seperti apa bisa dibacakan. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Asar, selaku ketua dari kelompok 4. Mengenalkan hasil diskusi kami ya. Senin 17 Oktober 2022, Verdi Sambo beserta tersangka lainnya menjalani sidang dakwaan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ratusan personel polisi disiapkan untuk menjaga jalannya sidang dan akan melaksanakan pengamanan di dalam maupun luar ruangan persidangan. Menurut penuturan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulfan, untuk kekuatan pengamanan ada 323 personel dan tidak hanya penjagaan di persidangan saja, tetapi di luar akan ada penjagaan dan pengaturan lalu lintas dalam Ampera Negeri Jakarta Selatan. Skema pengaturan lalu lintas di Jalan Ampera yang telah disiapkan kepolisian yaitu pertama, arus lalu lintas dari Jalan Pejaten menuju Jalan Ampera Raya, kemudian dibelokkan ke kanan melalui pertigaan madrasah ke Jalan Madrasah. Lalu arus lalu lintas dari arah Jalan Madrasah ke kanan Jalan Ampera Raya dibelokkan ke kiri di pertigaan Madrasah ke Jalan Pejaten. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan TP Simatupang arah timur yang mengarah ke Jalan Ampera Raya diluruskan ke arah Ragunan. Berikutnya arus lalu lintas dari Jalan Cilandak KKO yang mengarah Jalan Ampera Raya dibelokkan ke kanan ke arah Ragunan. Dan terakhir, arus lalu lintas dari Jalan TB Simatupang arah selatan yang mengarah ke Jalan Ampera Raya diluruskan ke arah Fatmawati. Sidang perdana Verdi Sambo dan pelaku lainnya dijadwalkan hari ini, tepatnya di hari Senin 17 Oktober 2022 dan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Selain Verdi Sambo, para tersangka pembunuhan Brigadir Joshua yakni Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Makruf juga akan dihadiri bersama-sama.
Wahyu Iman Santosa, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim yang mengadili Verdi Sambo dan para tersangka lainnya. Menurut pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyanto, susunan Majelis Hakim yaitu Verdi Sambo, Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ketua Majelis Wahyu Iman Santosa. Oke, close untuk asal dan Saya sudah coba membuat hasilnya. Tadi ada beberapa memang sudah tepat, mulai dari pengucapan komanya, titik dan sebagainya. Dan untuk apa yang disampaikan pun juga dari kelompok 4 saya rasa sudah hampir sama, dengan beberapa catatan di dalam arus lalu lintas kan bisa diarahkan ke sini ke situ dan sebagainya. Bisa kalian dengan menggunakan kalimat penghubung selanjutnya, berikutnya, terus yang lain yang berkaitan tentang kalimat penghubung. Jadi itu bisa divariasikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang teknik berbicara ini, karena nantinya setelah dari sini kita akan berkembang lagi untuk bisa mempraktekkan yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup kegiatan di hari ini? Oke. Saya apresiasi terutama untuk kelompoknya Asar yang dengan skrip yang panjang tapi tetap tepat dan juga efisien untuk bisa menyampaikan. Untuk kelompoknya Asar. Dan tentunya juga untuk kalian yang sudah belajar, yang sudah mencoba mencermati, kadang itu mencermati kata demi kata itu membuat bosan, boring. Tapi kalian mencoba untuk mencari tahu KUHP itu apa, istilah-istilah yang mungkin buat kalian itu belum familiar seperti itu. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan mulai untuk mengembangkan lagi bagaimana caranya dan untuk mendesain dan lebih baik lagi dalam paparannya. Jadi bagaimana mendesain suatu kata-kata dengan penjedaan, tadi titik koma, besoknya ada mendesainnya itu adalah dengan signposting penjedaan, koma dengan /1, titik /2, dan ending /3. Setelah didesain, nanti kalian dikelola supaya bisa diucapkan dan juga bisa direkam. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar untuk bagaimana cara untuk mendesain dan juga mengelola teknik berbicara atau announcing skill ini. Semoga ada banyak manfaat karena announcing skill ini adalah kemampuan untuk bisa menyampaikan pesan kepada khalayak ramai, pendengar, audiens, teman dengan runtutan kalimat yang efektif, efisien, yang akhirnya membuat orang itu tergerak untuk bisa melakukan atas apa yang kalian informasikan, bahkan atas apa yang kalian perintahkan. Terima kasih untuk hari ini, anak-anak semuanya, 12 PSPR. Teknik berbicara announcing-nya semakin lama semakin baik, dan juga untuk ke depan dipersiapkan lebih baik lagi. Nanti akan ada materi yang akan Pak Konan share kepada kalian semuanya sebagai bekal untuk bisa mengelola dan juga mendesain teknik berbicara atau announcing skill ini lebih baik lagi. Untuk itu, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan ketika dibuka dengan berdoa, tutup pun juga dengan berdoa. Siapa yang mendapat giliran selanjutnya untuk memimpin doa? Isna, silakan Isna pimpin doanya memakai mikrofon. Akhiri kegiatan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di kesempatan lain lebih berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.